Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir menghadiri dan memberikan sambutan dalam webinar praktek baik desa di Kelurahan Bebas Stunting 1000 HPK seri 2. Bertempat di Aula BKKBN Provinsi Gorontalo, pemerintah Kabupaten Gorontalo mengikuti dan menjadi narasumber dalam webinar yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka penurunan stunting. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Roni Sampir mengatakan, dipilihnya Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu narasumber pada rapat tersebut karena Kabupaten Gorontalo dinilai punya kontribusi besar dalam menurunkan stunting. Di mana ada 4 kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk mengatasi masalah stunting, yakni berkolaborasi dengan dinas terkait. Salah satunya dengan Dinas PUPR dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. Dan juga berinovasi, salah satunya dengan membuat pos gizi, sehingga asupan gizi kepada bayi yang mengalami stunting bisa terpenuhi. Selain itu, pemerintah daerah membuat regulasi melalui peraturan bupati di mana anak yang masuk sekolah PAUD harus mempunyai sertifikat imunisasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mengevaluasi semua program yang ada. Ini bertujuan agar program yang telah dijalankan bisa terlaksana dengan baik. Hari ini adalah rapat koordinasi tingkat nasional terkait dengan penurunan stunting, dan salah satu yang menjadi narasumber juga adalah dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Jadi kalau tidak salah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang ditunjuk. Kenapa? Karena memang dilihat bahwa banyak program-program inovasi kita di dalam rangka menurunkan stunting di Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo punya kontribusi yang besar terhadap penurunan stunting di Provinsi Gorontalo. Kenapa? Karena jumlah penduduk terbesar, wilayah terbesar. Yang kedua, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah daerah terhadap penurunan stunting itu ada 4. Kolaborasi, inovasi, regulasi, dan juga evaluasi. Kolaborasi adalah bagaimana bahwa stunting itu masalah kesehatan. Penyebabnya bukan saja dari kesehatan itu sendiri, tapi dari masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menangani juga stunting itu butuh kolaborasi dari tempat lain. Misalnya PU tadi, penyediaan air bersih dan sanitasi. Yang kedua, bagaimana ketahanan pangan dengan pemanfaatan pekarangan bagi keluarga yang punya stunting untuk tanaman-tanaman yang bergizi. Bagaimana keterlibatan dari Dinas Perikanan untuk penyediaan protein melalui bantuan bibit ikan terhadap juga orang-orang yang keluarga yang punya stunting. Jadi ada kolam, buat kolam, kemudian ada banyak lagi inovasi kolaborasi lainnya. Yang berikut juga adalah inovasi. Jadi inovasi itu bagaimana kemudian merancang program ini akan berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan juga melaksanakannya orang bersemangat. Contoh misalnya dalam rangka untuk bagaimana asupan gizi bayi yang ada stunting itu bisa benar-benar tercapai, maka pos gizi ini salah satu yang paling terbaik. Kenapa? Karena di pos gizi itu mereka diberi makanan yang bergizi. Pengadaannya tidak perlu dari yang bahan-bahan yang mahal, cukup dengan bahan lokal. Akan tetapi yang mengelolanya apa? PKK kecamatan, PKK desa, dan keluarga orang tua yang punya stunting. Kenapa? Ada transfer knowledge-nya di situ. Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi di target nasional sebesar 14% di 2024 dalam menurunkan stunting bisa tercapai. Di mana saat ini ada 40 desa dan kelurahan di Kabupaten Gorontalo yang bebas dari masalah stunting. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.